Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Rikubani dengan NIM 1906 34 11886 dari kelas Petrologi A, kelompok praktikum 3. Hari ini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum petrologi saya yang minggu kelima yang berjudul identifikasi batuan ultramafic. Ini adalah batu pertama yang kita punya. Bisa kita lihat di sini ada batu dengan, kalau di zoom ya, berwarna hitam ke kuning agak biruan. Ketika lapuk dia berwarna abu-abu kekuningan. Komponennya adalah phenocryst dan tidak ada massa dasar. Ukuran kristal vaneritik hampir sempurna, semua bisa kita lihat. Derajat kristalisasi holokristalin, tidak ada yang kaca seperti yang saya tangkap. Kemasnya equigranular. Ukuran butirnya tidak terlalu jauh berbeda. Bentuk kristalnya euhedral atau sempurna. Bentuk mineralnya hippodiomorph, dan untuk warna mineralnya mesokratik. Menurut saya komposisi mineralnya sebagai berikut: kuarsa 5%, lalu piroxen 90%, lalu olivin 5%. Inilah hasil plottingan yang saya lakukan menggunakan level 9, diagram 9, karena tidak ada hornblende. 90% tadi ketika kita normalisasi hasilnya adalah sekitar 95% atau mendekati sini, ortopyroxen sini. Lalu ketika olivinnya bernilai 5%, yaitu sekitar sini. Perpotongan sekitar sini yaitu ortopyroxenit. Genesanya dia membeku di dalam permukaan atau intrusif. Biasa ditemukan di dike, dapat terjadi akibat pada porositas yang tinggi akibat reaksi lelehan batuan, lalu ditentukan oleh fase cair dan hubungannya dengan reaksi kinetik. Reaksi antara lelehan ortopyroxen jenuh dan olivin antarmuka lelehan dapat menghasilkan ortopyroxenit. Kegunaannya adalah kepentingan riset dan akademik. Lalu ini batu selanjutnya, bisa kita lihat ada batu yang berwarna hitam agak kehijauan ketika segar, ketika lapuk berwarna abu kehijauan. Memiliki komponen phenocryst 100% dan massa dasar 0%. Ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, bentuk kristal euhedral, bentuk mineral panidiomorph. Lalu komposisi indeks warna mineral adalah melanokratik. Menurut saya ini adalah komposisi mineralnya. Memiliki kuarsa 5%, piroxen 50%, dan olivin 45%. Lalu ketika kita plotting, hasilnya kurang lebih ada di sekitar sini. Ini ortopyroxenit 47%, berarti ada di sekitar sini. Clinopyroxenit 5,2%, sekitar sini. Lalu olivin 47,4%. Dan hasil plottingannya ada di titik sini, yaitu Harzburgit. Gini saya terbentuk di dalam bumi atau intrusif. Biasanya terbentuk dari akumulasi olivin dan piroxen yang rendah kalsium di dapur magma basal yang besar dan berada dalam kerak benua atau intrusi berlapis. Kegunaannya untuk aksesoris dan kecantikan. Batu selanjutnya berwarna kuning kecoklatan, agak kecoklatan ini dengan bercak-bercak hitam. Ketika lapuk berwarna kuning kehijauan. Memiliki phenocryst 100% dan massa dasar 0%. Ukuran kristal vaneritik, derajat kristalisasi holokristalin, kemasa equigranular, bentuk kristal subhedral, bentuk mineral hippodiomorph. Lalu komposisi indeks warna mineral adalah leukokratik. Ini menurut saya komposisi mineralnya, yaitu kuarsa 5%, biotit 0%, piroxen 5%, amfibol 0%, olivin 90%. Ini ketika kita plotting setelah dinormalisasi, yaitu ortopyroxenit dan olivin, hasilnya adalah seperti ini. Perpotongannya adalah di dunite. Genesanya dia terbentuk dalam permukaan bumi atau intrusif. Dunite dapat digunakan sebagai penyerap CO2 dan dapat mencegah pemanasan global. Hal inilah yang membuat penambangan batuan dunite di pertambangan diikuti dengan menghancurkan dan menggiling untuk menciptakan batuan berbutir halus yang nantinya akan bereaksi dengan karbon dioksida di atmosfer sehingga pemanasan global dapat dicegah. Lalu batuan keempat ada batu berwarna hijau yang berwarna hijau dan memiliki
butir-butir kuning, corak ungu. Ini warnanya ketika segar ya. Ketika lapuk berwarna hijau agak kecoklatan atau kekuningan. Menurut saya komponennya adalah phenocryst 70% dan massa dasar 30%. Karena setelah saya melihat zoom ya, dengan zoom yang cukup besar di zoom in, saya melihat ada beberapa massa dasar yang membedakan dari komponen phenocryst. Ukuran kristal porifiritik, derajat kristalisasi holokristalin, ke massa inequigranular, karena saya juga melihat ada mineral-mineral yang kecil yang ukuran berbeda jika dibandingkan dengan si ungu ini. Lalu bentuk kristal subhedral, bentuk mineralnya panidiomorf, dan komposisi indeks warna mineral adalah mesokratik. Ini adalah menurut saya komposisi mineral utama, yaitu kuarsa. Oh ya, yang tadi yang mineral yang kecil-kecil itu saya lihat kuarsa karena berwarna seperti kaca bening. Lalu piroksen 5%, olivin 45%. Ini ketika kita plotting adalah seperti ini. Ini perhitungan normalisasi komposisinya. Ortopiroksen 52,6, olivina 47,3. Ketika di plotting seperti ini, hasilnya adalah leruzolite. Dia sama jenisnya membeku di bawah permukaan atau intrusif. Batu ini dapat ditemukan di alpine zone fracture yang berdekatan dengan mid-oceanic ridge. Kegunaannya adalah dekoratif interior dan konstruksi bangunan, misalnya jembatan, rel kereta api maupun gedung-gedung tinggi. Selanjutnya ada batu berwarna kuning kecoklatan ketika segar dan kuning kehijauan ketika lapuk, phenocryst 100%, ukuran kristal porifiritik, derajat kristalisasi holokristalin, ke massa equigranular, bentuk kristal euhedral, bentuk mineral allotriomorph, dan komposisi indeks warna mineralnya adalah melanokratik. Ini adalah komposisi mineralnya, ada kuarsa 5%, piroksen 90%, dan olivin 5%. Nah, ini ketika kita hitung, hasilnya ternyata adalah dunite. Lalu apa yang membedakan dengan dunite yang sebelumnya, yang tadi ada di urutan ketiga kalau tidak salah. Nah, kalau menurut saya yang membedakan dengan dunite sebelumnya adalah ukuran dari butir-butir kristalnya. Di yang sebelumnya dunite itu bentuk agak besar ukuran butir kristalnya, sedangkan di sini bisa kita lihat ini berbentuk ukuran butir kristal agak kecil-kecil. Tapi komposisinya adalah tetap sama, sehingga ini termasuk dalam dunite. Sama seperti yang tadi, genesia terbentuk dalam permukaan bumi, digunakan untuk menyerap CO2 dan mencegah pemanasan global. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, ada dari tulane.edu, Rocks Comparature, Britannica, dan sebagainya. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.